proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Oke. Jadi Profesor Munim Siri mengangkat dari kitab Al-Masahif, ya. Ini adalah sebuah kitab yang menceritakan bagaimana terjadi sebuah peristiwa penting di masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu dari kekhalifahan Umayyah, melakukan proses. Nah, Profesor Munim Siri susah juga nih ngomongnya. Masa editing sih ya? Aduh susah kok masa ngomong kitab suci diedit gitu. Tapi pada kenyataannya itulah yang terjadi pada komite ini. Jadi ulama-ulama menurut kata Munim Siri, ulama-ulama pada saat itu masih berdebat tentang mana yang mau diambil, mana yang tidak dimasukkan. Ayat mana yang mau diambil, ayat mana yang tidak. Ayat mana yang... Nah, terserah tuh, saya bingung juga ya. Saya sepakat juga dengan Profesor Munim Siri, ya. Karena, sekali lagi, kepercayaan atau narasi standar, kepercayaan tradisional, seperti kata Dr. Yasir Kadi tadi, di tengah-tengah umat muslim adalah Quran tidak pernah diedit. Tidak pernah berubah begitu. Tapi masalahnya ketika melihat naskah-naskah atau melihat sejarah, ada data-data yang menunjukkan bahwa ada proses kanonisasi, ya, lalu kemudian berikutnya di tahun 685